Oke, selamat pagi ya. Jadi videonya akan saya lanjut lagi. Jadi untuk lanjut kursus ini, eh, video-video kemarin kan kita sudah membahas tentang pengenalan PHP hingga koneksi PHP. Sekarang saya akan lanjut lagi bagaimana cara menampilkan data dari database ke PHP. Oke, kita langsung saja. Silahkan nanti masuk ke website saya di mfahri web ID. Mau gabung grup WA saya persilahkan. Oke, langsung saja masuk ke kelas online ya. Karena kelas online kita berfokus ke CRUD, silahkan nanti pilih CRUD PHP ya. Ini CRUD PHP, ini overview-nya bagi yang baru masuk atau mendengar khusus CRUD PHP saya ini. Oke, masuk ke tab kurikulum. Oke, inilah pembahasan kita. Jadi pendahuluan sudah ada videonya, saya klik ya. Jadi yang baru masuk materi ini, sekarang kita sudah masuk ke materi yang ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi yang ke-6. Menampilkan data dari database. Jadi sebelum kalian masuk ke video ini, saran saya lebih baik kalian baca dulu video dari pertama biar nyambung ya. Kan ini saling sambung menyambung nih. Pendahuluan dari pengenalan PHP ya. Di sini kalian akan dikenalkan apa itu PHP, kemudian ini menghubungkan PHP dan MySQL ya, silahkan ya. Kemudian ini bagaimana teknik cara menyiapkan database yang baik dan benar untuk PHP dan MySQL kalian ya. Kemudian ini juga membuat program baru. Jadi membuat program baru ini di sini kalian akan diajarkan bagaimana caranya satu halaman tapi untuk semua coding ya. Ini di sini nanti. Kemudian ini membuat koneksi dari PHP berdasarkan studi kasus kita adalah website sekolah ya. Oke, jadi saya langsung saja. Ini video kita yang sekarang menampilkan data dari database. Saya contohkan di sini. Kita lanjut dulu ya, bentar. Saya buka dulu web yang kemarin yaitu localhost sekolah ya. Ini adalah contoh web sekolah kita yang kemarin untuk CRUD. Sekarang karena berdasarkan materi kita ini adalah bagaimana caranya sih menampilkan data dari database. Caranya cukup gampang. Kita coba. Sekarang kita buka database phpMyAdmin ya. Silahkan buka phpMyAdmin kalian. Oke, saya masuk ke database sekolah ya. Saya contohkan kalau data siswa ini ada relasi, jadi saya tinggalkan dulu. Jadi kita cari yang gampang dulu. Misalnya saya contoh kota ya. Ya, ini data kota ya. Masih kosong kan? Kita tambahkan saja dulu di phpMyAdmin ya. Misal kita buat kota, kita buat sampai 5 kota ya. Saya contohkan Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang, dan Sintang ya. Ini contoh ya. Oke, saya go ya. Datanya kita bisa cek. Ini query-nya ya. Query-nya udah jadi. Cek di browse. Ada 5 data yaitu data Ketapang, Pontianak, Kayong Utara, Singkawang, dan Sintang. Bagaimana sih cara kita menampilkan datanya ke sini? Itu bisa kalian ikuti teknik saya. Buka dulu editor kalian. Kalau saya menggunakan Visual Code Studio ya. Oke. Ya. Oh ya, video-video sebelumnya juga sudah membahas cara membuat koneksi ya. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan lagi koneksi, bisa kalian lihat di video yang membuat koneksi ini ya. Oke. Jadi saya langsung saja. Oke, koneksi yang sudah ada. Karena agama, kita masuk ke modul agama, kota. Saya buat file baru data titik php. Oke. Saya langsung saja, saya membuka PHP seperti ini. Ini cara menampilkan datanya ya. PHP. Oke. Kita buat query kota. Jadi MySQLi query. Kita buat koneksinya kemudian query apa yang ingin ditampilkan ya. Karena kalau kalian tidak hafal query seperti biasa, kalian bisa menggunakan PHP My Admin. Kalian klik browse ya.
Ini ada query-nya. Saya copy saja query-nya ya, yang select from kota ini berarti select dari tabel kota. Oke, tinggal kita while seperti ini. While tampil kota sama dengan msqli face array ya. Kemudian kita panggil query-nya, yaitu query dari kota. Selanjutnya kita buka dalam gini, kita coba misalnya echo, kita ingin menampilkan nama kota. Oke, saya kasih titik gini karena variabel baru, kemudian tampil kota, kemudian saya petik dua gini, ini adalah nama kota. Oke, sekarang kita coba nih ya, udah jadi codingnya. Sekarang kita coba di website sekolah kita panggil halaman modul kota data. Sudah muncul tapi belum ada BR ya, bentar saya tambah lagi echo BR biar berenter. Ya. Oke, saya coba refresh. Ya. Muncul kan nama kota Ketapang, nama kota Pontianak, nama kota Kayong Utara, nama kota Singkawang, nama kota Sintang. Ya. Jadi di sini dengan query seperti ini, pendek saja, kalian bisa mendapatkan query misalnya ingin berurutan berdasarkan nama kota berdasarkan abjad ya. Bisa kalian klik di phpMyAdmin seperti ini. Ya, ini oke ya, berdasarkan abjad, berarti query ini bisa kalian copy. Ganti query yang ini berarti berdasarkan abjad. Oke. Saya save. Saya tambah. Oke, sudah mendengar ya. Oke, sekarang saya tambah data baru saja. Saya tambah menu saya. Ya, saya tambah menu berarti saya ngedit di index saja. Oke, saya tambah ini di halaman. Oke, saya tambah sini saja. Misalnya saya buat HR, di sini saya buat HR. Ya, ini saya buat data siswa. Kemudian saya buat lagi data agama, kemudian saya buat lagi data kota. Oke. Dan data kelas. Oke ya. Ini saya buat seperti ini. Kemudian bisa kita batasi seperti ini ya, agar tidak bingung nanti. Ini membuat menu saya karena data kota ya. Saya buat saja A harep. Oke, modulnya kan linknya ini nih, jadi ini saja kita copy. Oke, sekarang kita coba refresh. Sudah ada menu baru data kota. Oke ya, jadi misalnya indeks gini, kita klik data kota, maka yang muncul adalah data kota. Jadi seperti inilah. Jadi untuk membuat tampilan seperti ini bisa kalian lihat di video yang sebelumnya, membuat program baru. Oke ya. Nih menampilkan data. Sekarang saya ingin menampilkan lagi data dari agama. Ya. Kita coba misalnya saya buat misalnya Islam. Kemudian enggak usah pakai gambar lah, saya buat agama A saja, kemudian agama B ya, kemudian agama C, agama D, biar tidak ada urutan ya, agama E. Oke, ini saya contohkan, saya go ya, saya ingin menampilkan data agama ya. Ini berarti saya copy dulu yang di halaman indeks ini ya, bisa kalian copy seperti ini, copy, kita buat, berarti ini modulnya adalah modul agama. Kemudian data siswa bisa kita copy seperti ini, berarti modulnya adalah modul siswa.
Ini bisa kita buat seperti ini. Modulnya yaitu adalah modul kelas. Oke, tinggal kita tambah aharibnya per masing-masing gini. Oke, selanjutnya kita kan coba dulu ya. Oke, data siswa. Ini ada data siswa, data agama belum ada ya. Data kota sudah muncul. Oke, sekarang kita buat data agama. Data agama akan masih muncul yang ini ya. Mengapa muncul seperti ini? Karena modul file datanya belum kita buat. Sekarang kita buat di modul agama, buat file baru, kita buat data.php. Saya buka lagi. Jadi codingnya ini terus sebenarnya. Ya. Kita buat PHP, kemudian saya buat query agama sama dengan MySQLi query. Bisa kalian lihat codingnya sama sebenarnya ya, tinggal hanya query-nya saja yang beda ya. Oke, kita buat, kemudian kita query agamanya ini bisa kita lihat, select from agama, kita kopikan. Oke, selanjutnya kita buat lagi while, yaitu perulangan biar datanya mengulang. While kita buat saja tampil agama sama dengan MySQLi face array, kemudian saya buatkan seperti ini query agama. Kita buka gini. Oke, langsung saja echo nama agama, atau saya langsung saja ya, nggak usah ada nama agama, langsung tampil agama. Kemudian field apa yang kita tampilkan yaitu nama agama, kemudian saya tambah lagi echo br seperti ini. Oke, kita coba jalankan di website sekolah ini. Data agama muncul ya, agama A, B, C, D, dan E. Data kota muncul juga. Oke, sekarang kita coba tambah agama lagi. Agama G ya, di sini agama I. Oke, saya go, kita coba refresh data agama ya, muncul ya. Jadi beginilah cara menampilkan data dari PHP atau dari database ke PHP kita ya. Satu lagi yaitu data kelas, saya buatkan lagi lah. Kita buat data kelas, bisa kalian lihat codingnya sama sebenarnya. Bisa kalian lihat ini adalah data dari agama, kemudian ini adalah ini saya close dulu, dan ini adalah data dari kota. Coba kalian lihat codingnya sama, query kota ya, while tampil kota ya. Yang ini agama, query agama, kemudian while agama. Sekarang saya buat lagi satu file di modul kelas ya, new file. Saya buat data.php, saya buat lagi. Tapi saya isi dulu datanya, insert. Misalnya saya buat kelas A, kelas B, saya go. Oke, kelas A, kelas B muncul. Sekarang kita buat query-nya. Query kelas sama dengan MySQLi query. Oke, sama kan? Itu terus codingnya, MySQLi query ya. Untuk menampilkan data kita bisa ambil query-nya yang di sini ya. Kalau kalian tidak hafal query, paste. Kemudian kita buat lagi file perulangannya ya, tampil kelas sama dengan MySQLi face array, kemudian bisa kita buat query kelas. Kita buat seperti ini. Oke, langsung saya echo kan saja, tampil kelas, nama kelas. Oke,
Selanjutnya saya buat ECOBR agar tidak, biar ada enter maksud saya. Oke, selanjutnya ECOBR. Oke, semua. Sekarang kita coba data kelas. Muncul ya, data kelas sudah muncul, data kota sudah muncul, data agama sudah muncul. Data siswa memang belum kita buat karena data siswa ada hubungannya dengan relasi ya, seperti yang tabel ini. Jadi kita harus berdasarkan input form nanti ya, data siswa ini ya. Ini bisa kita lihat di mana ya, sini more designer. Jadi inilah relasinya. Jadi untuk data siswa saya dudukan dulu ya. Oke, sekira cukup sekian untuk ini menampilkan data dari database. Selanjutnya, video selanjutnya itu adalah bagaimana cara menginput data dari PHP ke database. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.